Ya, Bapak Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar kita mulai, silahkan pimpin doa dulu ketua kelas. Doa baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, kalau sehat. Oke, pertemuan hari ini kita akan masuk ke kebinekaan global atau dunia yang berwarna. Artinya dunia berwarna, warna itu berarti ada banyak atau ada berbagai macam. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam yang ada di global atau ada di dunia. Jadi kita nggak hanya mempelajari di Indonesia saja, tapi juga di mana-mana kita pelajari. Kebinekaan, artinya kebinekaan yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan, ya kan? Kalau jargonnya kan kalau orang dulu itu jargonnya kayak plat motor BE 17 AM berdua dalam satu tujuan, ya enggak? Ya itu jargonnya sih, ya namanya kan macam-macam. Nah itu kalau jargon waktu kasmaran. Kalau sekarang kita kebinekaan, yaitu tentang global. Jadi kita akan mempelajari berbagai macam perbedaan, karakteristik dan yang lain sebagainya. Itu akan menjadi satu tujuan. Nah, capaian belajar yang akan kita yang akan kita capai. Yang pertama yaitu mampu memahami pentingnya menerima perbedaan. Jadi namanya perbedaan itu kalau saling menerima kita aman, nggak ada bentroknya. Tapi kalau ada yang menolak perbedaan tersebut maka tidak aman. Contohnya apa? Nih, salah satu contohnya kalau pentingnya perbedaan. Kita di negara ini tidak selalu dalam satu rumpun atau dalam satu pendapat, ya enggak? Dalam ruang lingkup kelas lah yang kecil. Kalau kita nggak bisa menerima perbedaan antara pendapat kita, pendapat rekan, pendapat guru, maka nanti di kelas itu akan saling membenci, ya enggak? Nah, maka itu kalau saling menerima perbedaan, oh itu pendapat rekan saya, oh itu pendapat guru saya. Bagaimana kita mencari solusinya biar menjadi satu pendapat. Oke? Terus selanjutnya, aktivitas migration. Pernah dengar kata-kata migration atau migrasi? Apa itu migrasi? Perpindahan tempat atau dari yang tadinya ramai ke tempat yang sepi. Untuk apa tujuannya? Untuk mengisi tempat tersebut atau perataan, penyejahteraan. Misalkan nih, kita dalam satu wadah, lingkup. Kalau kita di kelas ini posisinya udah penuh siswanya dengan batasan, misalkan di sini batasannya per kelas itu 30. Kalau diisi lebih dari 30 akan kurang kondusif atau kurang terjaga, ya kan? Makanya dipecahlah. Yang dari kelas penuh diambil beberapa untuk mengisi kelas yang tidak penuh. Jadi misalkan kelas 1 ada 40 atau 50 anak, berarti itu akan dipecah. Sama halnya di dalam suatu wilayah. Wilayah ini kalau dihuni 1000 itu standar, tapi kalau dihuni 2000 itu sudah terlalu padat. Makanya diadakan
program migrasi. Jadi yang penduduk padat ini dipindahkan ke tempat yang masih sepi atau masih penduduknya yang sedikit tempat. Selama berabad-abad manusia dari berbagai ras dan bangsa hidup berdampingan dengan damai. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah mulai dari berbagai benua. Dia hidup damai. Artinya pada zaman dahulu kala kalau dibilang damai itu hanya sebagian kecil. Karena dari zaman dahulu, artinya dari zaman dari mulai zaman kerajaan, prasejarah itu pasti akan ada perselisihan. Maka itu sekarang digadang-gadang kita untuk kebinekaan. Ayo kita jangan terlalu memecah belah. Ayo kita dalam satu tujuan. Di sini ada gambar. Di sini ada wanita yang berpakaian muslim, orang muslim, ada yang berpakaian jilbab, ada yang menggunakan pakaian yang auratnya terbuka bahasa kita, ada yang berpenampilan cowboy. Kalau orang berpakaian ini seperti pastor. Nah, itu kenapa dia jadi satu? Karena dia mengikuti si pembesarnya atau si pemangku agamanya. Karena kalau orang yang beragama pasti tidak mungkin ada agama yang menganjurkan untuk melakukan perpecahan. Dari mulai suku, agama itu nggak mungkin ada. Nah, tapi masih ada pemimpin negara. Jadi ada negara-negara yang menolak, yang akan anti pendatang. Mereka mengingat negaranya dihuni oleh ras atau suku bangsa asli saja. Nah, jadi dia maunya negaranya real. Artinya kalau bahasa enaknya dinasti. Tahu dinasti? Hanya turun-temurun saja. Misalkan nih, saya punya kelompok. Ini ada berbagai macam negara. Dari mulai Kanada, Meksiko, Brazil, Argentina, Afrika, Indonesia, Australia, Filipina. Jadi mereka ini tidak mau tercampur oleh negara lain. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena dalam suatu negara dia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau dia nggak mau, misalkan kita di Indonesia, dulu agama kita apa? Tidak punya agama kan? Datanglah para orang Arab, datanglah para orang-orang Muslim dari berbagai macam negara ke Indonesia. Ada yang menyebarkan agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, dan lain sebagainya. Kenapa kok bisa masuk? Ya karena Indonesia welcome untuk orang-orang baru. Nah, di sini nanti ada refleksi atau diskusi lah rekan-rekan. Jadi dari bagaimana jadinya jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh ada migrasi. Apa yang disebut penduduk asli? Jika Anda adalah seorang yang memiliki wewenang, apa kebijakan Anda tentang ini? Bagaimana agar manusia bisa hidup berdampingan dengan agama? Bagaimana jika manusia di dunia hanya boleh tinggal di tempat asalnya, tidak boleh migrasi atau tidak boleh berpindah tempat? Gimana? Ayo rekan-rekan. Misalkan kita di dalam suatu wilayah atau daerah lah, kita nggak boleh keluar daerah. Contohnya kayak kemarin pas wabah COVID, bagaimana perasaannya? Mau keluar daerah tidak boleh. Itu adalah salah satu gambaran kecilnya. Itu gimana menurut rekan-rekan? Yuk, gimana? Silakan didiskusikan dengan kawan sebangkunya. Yuk, gimana? Silakan didiskusikan
dulu. Pendapatnya nggak apa-apa, kita bermain pendapat. Bagaimana jika manusia kita bantu. Konsep yang pertama ini ada di di suatu channel YouTube. Kita satu kesatuan yang berbeda, ya enggak? Dengan alat tes DNA kita akan sadar bahwa ternyata di darah kita ada unsur beragam bangsa. Video di bawah ini menyadarkan kita bahwa tak ada ras yang 100% murni. Semua adalah gabungan dari berbagai bangsa. Pada akhirnya kita akan terhubung pada sumber yang sama. Mudah enggak? Artinya begini. Kita ini kalau diturut, artinya kalau ditarik silsilah kita naik ke atas, pasti nanti akan ada suatu hubungan. Kalau kita kita punya keyakinan kita orang muslim. Kalau ditarik ke atas, kalau di bawah, kita teman cuman. Tapi kalau kita tarik ke atas, kita masih dalam satu saudara. Ya kan? Nah, kita adalah anak cucunya Nabi Adam. DNA itu golongan darahnya. Konsep yang kedua, ragam manusia, ragam bangsa, ragam bahasa. Bisakah Anda mengucapkan terima kasih, permisi dan minta maaf dalam ragam bahasa dunia? Iya enggak? Fakta ragam bahasa. Sebuah simbol atau gestur bisa memiliki makna yang berbeda. Amerika sama dengan oke, Brazil hinaan, Inggris oke, Rusia kosong, Jepang uang. Artinya apa? Artinya 7,7 miliar kurang lebih jumlah beraneka ragam manusia penghuni dunia yang indah ini. Berarti dunia ini. Yang ketiga, keragaman tingkatkan kecerdasan. Konsepnya, keragaman pemikiran, pandangan, dan pergaulan akan memperkaya cara kita dalam berpikir dan bijak dalam bertindak. Keragaman pemikiran dan pandangan dan pergaulan. Jadi kita mau pemikiran kita bagaimana, pandangan kita dan pergaulan. Pemikiran orang itu berbeda-beda, ya enggak? Apa orang itu mikir dalam satu ini? Enggak kan? Pasti beda kan? Orang mau kita mau misalkan dalam kelas nih, kita mau keluar kelas. Enggak mungkin semuanya langsung keluar bril. Mungkin enggak? Enggak kan? Pasti akan beragam pikiran lah. Satu, memikirkan lah nantilah saya keluarnya menunggu sepi, jadi tidak berdesel-desel keluar pintunya. Pandangan, dia melihat, wah kalau saya keluar sekarang saya akan berdesakan seperti itu, nggak enak, ya kan? Pergaulan, kalau pergaulannya kita baik, artinya kita bergaul dengan yang baik, maka pemikiran kita akan baik. Kalau berpikiran dengan buruk, pasti akan kita buruk. Kalau baik, ya udahlah, saya sabar menunggu antrian, saya mau keluar kelas. Tapi kalau kita pergaulannya buruk, alah sing ngarep tak jejak ya ndang metu. Jadi pergaulan itu bisa berpengaruh dengan pola pikir kita. Belajar toleransi. Cari teman dari negara lain. Kita akan mencari teman. Atau opsi yang pertama, apakah dia penduduk asli negara tersebut. Misalkan kita ada perkenalan. Kalau kita sekarang media sosial yang kita gunakan dari mulai YouTube, Facebook, dan yang lainnya, itu pasti ada yang orang-orang luar negeri juga kan, nggak wabil khusus orang kita kan. Nah, itu bisa teman-teman kalau di Facebook bisa di komen atau di inbox, kalau di YouTube bisa di kolom komentar, ya kan? Tanya, emang asli orang sana? Terus tanya kedua, emang bagaimana dia melihat pendatang? Jadi kita menanyai pendapatnya bagaimana? Kalau ada pendatang, bagaimana orang yang beragam bangsa, budaya, dan agama hidup di negaranya? Kalau kita jadi nanti kita akan tanya-tanya, gimana sih negaramu? Seperti itu. Ya.
Nah, terus selanjutnya, jadi yang namanya kebinekaan atau bineka kita berbeda-beda, tapi tetap sama tujuannya. Kayak kita beragama, kita berbeda-beda dari mulai kecil, besar, tua, tujuannya sama, ya enggak? Kita mau, kalau contohnya kayak kita dari sini, kita dari sekolah mau pulang ke asrama. Pasti rekan-rekan nggak dalam satu jalan, biasanya nyele, lah aku di jalan kono, tapi tujuannya sama, ke asrama. Waktu sholat, azan berkumandang di masjid, pasti orang itu mau ke masjid jalannya macam-macam. Ada yang langsung lurus sholat dari sini, ada yang berbelok dulu ke asrama dulu mampir, iya nggak? Tapi tujuannya tetap kita akan menjalankan ibadah sholat. Itu adalah pertemuan kita, pembelajaran hari ini tentang kebinekaan atau berbagai macam. Oke? Ada yang mau dipertanyakan? Aman? Kalau tidak ada, silakan doa. Alhamdulillah, kawan-kawan kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa ladina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Itu tadi pesan Bapak, kita walaupun berbagai macam dari suku, ras dan bahasa, tapi tetap kita dalam satu tujuan. Sampai bertemu di kemudian waktu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.